Bab 2961 Bumi, aku kembali. Di gunung belakang Sekte Wuji, 7 hari kemudian, pintu gua terbuka dan Ye Bufan akhirnya keluar. Situ Dianmo segera maju dan bertanya dengan cemas, "Saudara Ye, bagaimana keadaannya? Bisakah kita kembali sekarang?" Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka semua berkumpul bersama, mata mereka penuh dengan keinginan. Ye Bufan tersenyum tipis, "Jangan khawatir, kita akan segera bisa kembali." Setelah 7 hari berlatih tanpa henti dan tanpa tidur, dia akhirnya benar-benar memahami atlas pedang abadi. Harus dikatakan bahwa bakatnya dalam formasi benar-benar menakjubkan. Selain itu, ia telah meletakkan dasar yang kokoh melalui pengalaman sebelumnya di Pulau Panlong 9 putaran. Dengan kombinasi keduanya, ia menjadi master formasi abadi kelas 1 hanya dalam 7 hari. Jika berita ini menyebar ke dunia peri, saya khawatir banyak orang akan terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi para makhluk abadi di dunia peri, dibutuhkan upaya besar untuk menjadi ahli formasi abadi, dan beberapa bahkan harus menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun berlatih keras. Tidak ada orang lain yang dapat dipromosikan menjadi Immortal Array Master dengan kecepatan secepat itu seperti dia. Ye Bufan tidak tahu tentang ini dan dia tidak ingin mempedulikannya. Yang dia inginkan sekarang adalah kembali ke bumi secepat mungkin untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Sekarang dia telah menjadi Master Formasi Abadi tingkat pertama, yang tersisa hanyalah memperbaiki saluran ruang angkasa di depannya. Ye Bufan melangkah maju, dan dengan sebuah pikiran, materi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Ini juga salah satu alasan kepercayaan dirinya. Selama kurun waktu ini, ia memang memperoleh banyak material berharga. Tanpa benda-benda ini, akan sulit untuk mengubah saluran ruang angkasa di depannya secara menyeluruh. Hal pertama dan terpenting adalah 7 batu hitam berwarna-warni, yang dengan cepat berubah menjadi cairan berwarna-warni di bawah pemurnian api biru aneh. Setelah itu, Ye Bufan menggunakan material lain untuk memperbaiki saluran luar angkasa yang sebelumnya rusak. Sehari kemudian, saluran ruang angkasa itu dikembalikan ke keadaan semula, tetapi meski begitu, hanya bisa diakses oleh mereka yang berada di alam pemurnian kekosongan, dan mereka tidak bisa melewatinya. Selanjutnya, saluran ruang angkasa diperbarui dan ditingkatkan. 2 hari kemudian, Ye Bufan sepenuhnya menghapus batasan saluran ruang angkasa pada tingkat kultivasi kultivator, dan pada saat yang sama ia sepenuhnya mengendalikan formasi di sini. Tentu saja, semua ini ada harganya. Untuk menggerakkan saluran ruang angkasa tingkat tinggi seperti itu, dibutuhkan 36 kristal peri sekaligus. Setelah melakukan semua ini, dia diam-diam merasa beruntung di dalam hatinya. Melihat ke belakang sekarang, Duan Muci benar-benar orang baik yang dikirim oleh Tuhan. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bisa kembali walaupun aku mendapatkan 7 batu hitam berwarna itu. Baiklah, kita bisa kembali sekarang. Ye Bufan mengumumkan berita itu kepada semua orang, dan suaranya tanpa sadar bergetar karena kegembiraan. Semua orang yang hadir sangat gembira. Orang-orang seperti Situ Dianmo, Leng Qingqiu, Ye Tian dan yang lainnya akhirnya bisa pulang. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Hu Yaoyao, Nalan Yuga dan yang lainnya penuh dengan rasa ingin tahu dan ingin melihat seperti apa tempat tinggal orang-orang mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya menggunakan saluran ruang angkasa tingkat tinggi ini. Agar aman, Ye Bufan langsung membiarkan semua orang memasuki Istana Raja Naga, dan kemudian dia melewatinya sendirian. Ini tidak hanya dapat menyimpan kristal peri untuk saluran penggerak, tetapi juga menjadi tindakan pencegahan. Jika terjadi kecelakaan, semua orang tidak akan terpisah seperti sebelumnya. Dia mengucapkan mantra dan mengaktifkan saluran ruang angkasa. Tiba-tiba, pusaran ruang angkasa besar terbentuk di depan matanya, berputar terus-menerus dan memancarkan cahaya gelap. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, lalu melangkah maju. Saat memasuki pusaran angkasa, tubuh itu langsung diselimuti oleh energi angkasa yang dahsyat. Perasaan itu seperti mengendarai susunan teleportasi angkasa, tetapi sedikit lebih kuat dari itu. Tidak butuh waktu lama. Setelah 2 tarikan napas,
energi di sekitarnya menghilang dan cahaya kembali ke matanya. Ye Bufan memandang sekelilingnya dengan penuh kegembiraan, dan saat melihat pegunungan Kunlun yang megah, jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya karena kegembiraan. Bumi, aku kembali. Dia berteriak kegirangan hingga menggema di pegunungan. Dia telah jauh dari rumah selama lebih dari setahun, dan mereka tidak berada di dunia yang sama. Sekarang dia akhirnya kembali. Hanya dia yang bisa memahami perasaan ini. Kemudian dia mendapat ide dan memanggil Situ Dianmo, Leng Qingqiu dan yang lainnya dari Istana Raja Naga. Termasuk Lansi dan putrinya Xiaoye, sehingga mereka juga dapat melihat kampung halaman mereka. Merasakan nafas yang familiar, Gu Qingcheng, Yi Luoxiang dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Saya sudah pergi selama hampir 2 tahun. Ini bukan perjalanan sederhana ke luar negeri, tetapi saya berada di dunia lain. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup atau mati di masa depan, dan saya tidak tahu apakah saya bisa kembali. Justru karena itulah sekarang setelah mereka akhirnya kembali ke rumah, masing-masing orang dipenuhi dengan emosi yang besar. Su Lingsuang, Hu Yaoyao, Lu Sueman dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tampaknya tidak jauh berbeda dengan benua Kunlun. Adik kecil, bukankah kau mengatakan bahwa energi spiritual di sini sangat tipis? Kurasa tidak. Sepertinya tidak jauh lebih buruk daripada benua Kunlun. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Bagi masyarakat benua Kunlun, tempat ini dulunya identik dengan kehidupan rendah di dunia sekuler. Energi spiritualnya sangat tipis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan dunia tempat mereka tinggal, tetapi sekarang tampaknya faktanya agak berbeda. Meskipun energi spiritual di sini tidak sekaya di Provinsi Tianwu, namun tidak jauh berbeda dengan di Provinsi Tianxiong dan Provinsi Tianluo. Ye Bufan dan yang lainnya baru saja kembali ke rumah dan sangat bersemangat, jadi mereka tidak memperhatikan hal-hal ini. Selain itu, dia baru saja kembali dari benua Kunlun dan sudah terbiasa dengan energi spiritual di sana, jadi dia tidak menyadari perubahan ini untuk sementara waktu. Baru setelah mendengar perkataan Hu Yaoyao, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Situ bertanya dengan sangat terkejut, Brother Ye, apa yang terjadi? Aura di sini tampaknya berbeda dari kita. Ye Tian berkata, apakah bumi di sini? Kami akan tiba di ruang lain. Setelah dia mengatakan ini, hati semua orang dikencangkan. Bahkan kamu Wufan panik dirinya sendiri. Tidak, tapi di sini sepertinya kita pergi sebelumnya. Kamu Fan menyebarkan kesadaran, dan sekarang dia memiliki momentum kekuatan mental yang kuat yang menutupi kategori ribuan mil. Segera jejak pergi setelah perang sebelum perang, dengan senjata dan tulang yang tersebar ditinggalkan oleh mayat mati. Meskipun telah berlalu selama lebih dari setahun, orang-orang di sini jarang, dan jejak pertempuran masih jelas. Benar, di sini, ini adalah bumi. Ye Wufan mengangguk dengan tegas, dan hatinya yang menggantung juga meletakkannya. Gu Qingcheng berkata, aneh bahwa ketika kita pergi, apa yang terjadi pada tahun ini? Mengapa ada aura yang kuat? Situ tidak mengatakan, lupakan saja, kami kira di sini tidak ada gunanya menebak di sini, dan wajar untuk menjadi jelas ketika kami kembali ke Paviliun Suanyuan. Semua orang mengangguk satu demi satu, dan ketika dia akan pergi, Ye Bufan memandang ke barat. Bab 2962, Kerusuhan Sipil di Pengadilan Ilahi. Dari kejauhan, aku melihat sosok merah berlari ke arahku. Sosok itu adalah wanita yang sangat cantik dengan rambut keemasan, kulit putih, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka dengan berbagai ukuran. Kecepatan terbangnya semakin lambat, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Jelas bahwa kekuatannya sudah habis. Di belakangnya ada seorang pria berbaju zirah emas, memegang pedang salib suci di tangannya, mengejarnya dengan ketat. Senyum muncul di bibir Ye Bufan, dan dia melirik Ye Tian di sampingnya. Sungguh malang nasibku, aku tidak menyangka akan bertemu dengan kekasih kecilmu setelah kembali ke bumi. Kondisinya saat ini tidak terlihat begitu baik. Mengapa Anda tidak datang dan membantunya? Petik 2. Ternyata wanita berambut merah dan pirang itu adalah Sophie, yang selama ini sangat mencintai Ye Tian. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia,
seorang kardinal dari Istana Suci, diburu oleh para ksatria suci. Hal lain yang perlu diketahui, ksatria berbaju zirah emas ini sangatlah sakti, bahkan tidak kalah dengan Kaisar Dewa Adams terdahulu. Terlebih lagi, orang ini terlihat sangat asing, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Baru setahun lebih, apakah pengadilan ilahi sudah menjadi begitu kuat? Hal ini membuatnya merasa sangat bingung. Jiang Fangzu berlari sambil tersenyum, "Saudara Tian, apakah ini wanita Anda? Dia sangat cantik." Ye Tian tidak menerima pengejaran Sophie sebelumnya, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat itu dia mendengus dingin, dan seluruh orang itu lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Di sisi Sophie, ksatria berbaju besi emas itu melintas dan menghalangi jalannya, mengarahkan pedang salib suci di tangannya ke depan. "Kamu, seorang pengkhianat Tuhan, tidak bisa melarikan diri." Sophie terengah-engah, wajahnya penuh kemarahan. "Kalian orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri akan dihukum cepat atau lambat. Sophie, jiwamu sudah kotor. Sekarang aku akan mengirimmu menemui Tuhan dan membiarkan Tuhan memurnikan jiwamu." Setelah ksatria berbaju zirah emas itu selesai berbicara, pedang di tangannya berkelebat, dan pedang salib suci meledak dengan cahaya suci yang menyilaukan dan menusuk langsung ke depan. Sophie langsung menutup matanya. Dia terluka parah dan telah kehilangan banyak energi karena terus-menerus melarikan diri. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. "Ye Tian, di mana kamu?" Itulah pikiran terakhirnya sebelum meninggal. Meskipun sudah lama tidak bertemu dengan lelaki itu, ia masih teringat dalam hatinya. Ksatria berbaju zirah emas itu memasang ekspresi tegas di wajahnya, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba ia menghunjamkan pedang di tangannya ke depan, siap menusuk dada Sophie. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan besar terjulur entah dari mana dan tiba-tiba menggenggam ujung pedang salib suci. Ksatria berbaju zirah emas itu tiba-tiba merasa pedang di tangannya seperti menusuk gunung. Ia tidak bisa bergerak maju sama sekali, dan tidak bisa digoyahkan sama sekali. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ada gelombang keterkejutan di hatinya. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda dari Tiongkok muncul di depannya. Dia sangat tampan, tetapi ekspresinya sangat dingin. Sophie sudah bertekad untuk mati, tetapi setelah menunggu lama masih belum ada gerakan. Dia mendongak dan tiba-tiba melihat wajah tampan Ye Tian. "Ye Tian, apakah itu benar-benar kamu? Apakah aku sedang bermimpi?" Jika pedang salib suci tidak dipegang di telapak tangan Ye Tian saat ini, dia benar-benar mengira dia sudah mati. Sudah hampir 2 tahun berlalu, dan dia terus memikirkan pria ini siang dan malam. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi secara tiba-tiba. "Itu aku." Ye Tian mengerahkan sedikit tenaga, dan pedang salib suci di tangannya berubah menjadi tumpukan bubuk besi dan jatuh ke tanah. "Kamu baik sekali, syukurlah aku masih bisa melihatmu." Sophie menangis kegirangan, 2 garis air mata kristal mengalir di pipinya yang putih. Kemudian dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Tian, memeluk lengannya yang lebar dan menangis dengan sedih. Dia tidak tahu mengapa dia menangis, apakah karena sedih, gembira, atau kesal terhadap laki-laki ini. Pendek kata, aku hanya ingin menangis, dan air mataku bagaikan banjir yang tak terbendung. Ye Tian sedikit tercengang. Kultivasinya telah mencapai puncak alam ini, tetapi dia benar-benar lemah dalam hal emosi. Dia benar-benar seorang pemula dan langsung menjadi gugup saat menghadapi air mata wanita itu. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan kedua tangannya yang besar, tidak tahu apakah harus memeluk wanita itu dalam pelukannya atau mendorongnya menjauh. "Sialan, beraninya kau menentang kehendak Tuhan. Aku akan mengirimmu menemui Tuhan sekarang." Meskipun ksatria berbaju zirah emas itu terkejut, dia segera menenangkan diri, dan dengan tombak suci di tangannya, dia menusuk Ye Tian dari belakang. "Hati-hati!" Sophie menjerit saat melihat kejadian ini, tetapi sudah terlambat. Ye Tian tampak seperti sedang kesurupan dan sama sekali tidak berniat menghindar. Dengan suara keras, tombak itu menusuk punggung Ye Tian dengan keras. Tidak, Sophie sangat jelas tentang identitas Ye Tian.
Dia tahu bahwa dia awalnya adalah mayat surgawi dan paling takut pada cahaya suci pengadilan ilahi. Melihat peluru itu mengenai dirinya dengan keras, dia menjerit nyaring. Ia sangat sedih. Ia tidak menyangka bahwa lelaki yang baru saja bertemu dengannya akan meninggalkannya. Tetapi dia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa tombak suci milik ksatria berbaju besi emas itu tetap berada sepenuhnya di luar tubuh Ye Tian, bahkan tanpa menembus kulitnya. Ini, apa yang terjadi? Sophie benar-benar bingung. Biasanya, karena konflik atribut, tembakan ini sudah cukup untuk mengubah Ye Tian menjadi abu. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Tian sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya? Dia bukan lagi sekadar mayat surgawi, tetapi tubuh iblis surgawi yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Terlebih lagi, efek dari pengendalian atribut terbatas. Misalnya, air dapat mengendalikan api, tetapi secangkir air tidak berguna untuk menahan api yang berkobar. Kesenjangan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Bahasa Indonesia, Ye Tian mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Sophie, berbalik dan mencengkeram leher ksatria berbaju besi emas itu. Kamu ingin melihat Tuhan? Aku akan membawamu ke sana sekarang. Setelah berkata demikian, dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya dan dengan sekali hentakan, dia mematahkan leher ksatria berbaju zirah emas itu. Dengan baik, ksatria berbaju zirah emas itu menatap dengan mata terbuka lebar, pandangan terakhirnya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Sampai kematiannya, dia tidak pernah tahu siapa pemuda ini dan bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Pergilah. Ye Tian melemparkan ksatria berbaju besi emas itu keluar dengan jentikan tangannya. Di bawah energi sejati yang dahsyat, dia langsung berubah menjadi kabut darah, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Ini, Sophie benar-benar tercengang. Dia juga terkejut dengan kekuatan Ye Tian. Kultivasi macam apa ini? Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, terdengar suara menggoda, Nona Sophie, sang pahlawan menyelamatkan si cantik, bukankah seharusnya Anda memberinya ciuman saat ini? Sophie terkejut dan menoleh ke belakang melihat selusin orang muncul di belakangnya. Pria muda di depan sedang menggendong bayi lucu di tangannya, dengan senyum main-main di wajahnya. Kamu Dr. Ye. Sophie kembali sadar dari kegembiraan bertemu kekasihnya dan menyadari masalahnya. Ye Yixian, Ye Tian, bukankah kalian ditangkap dan dibawa ke dunia lain? Bagaimana kalian bisa ada di sini? Ye Tian tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam di sana. Ye Bufan tersenyum tipis, benar sekali. Kami memang punya beberapa masalah sebelumnya, tapi sekarang kami sudah kembali. Hebat sekali. Sophie sangat bersemangat. Ye Bufan bertanya, Nona Sophie, mengapa Anda ada di sini? Dan mengapa ksatria itu baru saja mengejarmu? Bukankah Anda salah satu dari kami? Mungkinkah ada pertikaian di pengadilan ilahi? Petik 2. Bab 2963, Kebangkitan Energi Spiritual. Mendengar pertanyaan Ye Bufan, ekspresi Sophie tiba-tiba menjadi bersemangat. Dr. Ye, saya datang ke Tiongkok kali ini untuk meminta bantuan. Saya mohon Anda menyelamatkan Helena. Mendengar Helena dalam masalah, ekspresi Ye Bufan berubah, jangan khawatir, jelaskan masalahnya dengan jelas, apa yang terjadi. Ceritanya panjang, dimulai dari setengah tahun yang lalu. Sophie menenangkan dirinya dan mulai menceritakan kisahnya perlahan. Setelah Ye Bufan menghilang, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru bumi, termasuk pengadilan ilahi. Baik Helena maupun Sophie sangat cemas dan berdoa setiap hari sambil berharap agar Ye Bufan dan Ye Tian selamat dan segera kembali. Sampai setengah tahun yang lalu, terjadi perubahan tiba-tiba antara langit dan bumi, dan energi spiritual tiba-tiba menjadi lebih kaya. Apakah mereka biksu atau pendeta, praktik sehari-hari mereka berkembang pesat, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Petik 2. Hati Ye Bufan tergerak. Dia juga ingin tahu bagaimana perubahan ini terjadi, tetapi dia menahan keinginan untuk bertanya dan hanya mendengarkan cerita Sophie dengan tenang. Awalnya ini adalah hal yang baik, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Para orang suci yang dikatakan sedang tidur di pengadilan ilahi tiba-tiba terbangun, dan ada 7 orang sekaligus.
Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang lain. Helena telah mencapai level puncak Kaisar Ilahi, tetapi dia masih belum sebanding dengan mereka dan bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Petik 2. Situ Dianmo bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan merebut posisi Kaisar Ilahi? Helena berkata, bukan itu masalahnya, tetapi sekarang aku memiliki kekuatan, tidak masalah apakah aku seorang Kaisar Ilahi atau bukan. 7 orang suci itu secara langsung melemahkan kekuatan Helena dan menguasai seluruh pengadilan ilahi. Mereka bukanlah Kaisar Ilahi tetapi lebih baik dari Kaisar Ilahi. Kalau hanya itu saja, boleh saja, tapi ambisi orang-orang ini lebih dari itu. Mereka ingin mengikuti contoh masa lalu dan melancarkan perang salib lain untuk sepenuhnya membawa wilayah-wilayah di timur di bawah yurisdiksi pengadilan ilahi. Tentu saja Helena tidak setuju, dan ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh 7 orang. Saya tidak berada di pengadilan ilahi pada saat itu, dan saya melarikan diri segera setelah menerima berita tersebut. Saya ingin mengirim pesan ke Tiongkok, dan juga meminta bantuan dari Nona Su dan yang lainnya, berharap orang-orang kuat di Tiongkok dapat menyelamatkan Helena. Namun, aku tetap meremehkan ke-7 orang suci itu. Mereka langsung mengirim seorang kesatria untuk memburuku, orang yang sama seperti sebelumnya. Kalau saja aku tidak bertemu dengan saudara Ye, mungkin aku sudah mati sekarang. Petik 2. Itu benar sekali. Situ Dianmo mengumpat, orang-orang tua ini seharusnya sudah meninggal sejak lama, mengapa mereka masih hidup dan memiliki ambisi yang begitu besar? Ye Bufan tidak merasa aneh dengan 7 orang suci pengadilan ilahi. Bagaimanapun, adalah hal yang wajar bagi sekte besar dengan warisan 1000 tahun seperti itu untuk memiliki beberapa monster tua yang tersembunyi. Dia bertanya, bagaimana keadaan Helena sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Belum ada bahaya, tapi kebebasanku telah dibatasi. Sophie berkata, 7 orang suci tidak akan menyentuhnya untuk saat ini, lagi pula, dia adalah Kaisar Pengadilan Ilahi. Namun, setelah perang salib selesai dan kemenangan diraih, keadaan akan berbeda. Mungkin saat itulah Helena akan meninggal. Mereka pantas mendapatkan perang salib. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Bagaimana mungkin orang-orang di barat bisa terlibat di Tiongkok? Karena Helena tidak dalam bahaya untuk saat ini, dia tidak terlalu cemas. Memikirkan hal ini, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi dengan kebangkitan energi spiritual? Mengapa energi spiritual tiba-tiba menjadi lebih padat? Aku juga tidak tahu itu. Sophie menggelengkan kepalanya, kita hanya tahu bahwa langit dan bumi telah berubah. Semua hal telah pulih, dan energi spiritual melimpah. Tak hanya di pengadilan ilahi saja, di sekte lain pun sejumlah monster tua telah terbangun dari tidurnya. Kami telah mengirim orang untuk memeriksa sebelumnya, dan dikatakan bahwa sumber kebangkitan energi spiritual itu ada di Tiongkok. Petik 2. Ye Bufan bertanya, di mana itu di Tiongkok? Sophie berkata, konon katanya dekat Senongjia. Sekarang daerah itu sudah ditutup. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Huaxia, Senongjia, ini benar-benar menarik. Ye Bufan tersenyum, Tiongkok memang luar biasa. Sophie berkata, Medical Immortal Ye, izinkan aku bertanya padamu, berapa tingkat kultivasimu saat ini? Bisakah kau menyelamatkan Helena? Dia dan Helena seperti saudara kandung, dan tidak ada yang berubah bahkan ketika yang lain menjadi paus. Kali ini dia melarikan diri dengan maksud meminta bantuan dari Suruyue, An Yimo dan yang lainnya. Sekarang setelah dia bertemu Ye Bufan, dia dapat menghindari masalah lainnya. Tentu, Ye Bufan tersenyum percaya diri, mengenai tingkat kultivasi kita, sulit untuk mengatakannya dengan pasti, anggap saja itu tak terkalahkan. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Sekarang semua orang berada di puncak kesengsaraan, dan dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di dunia ini. Ye Yixian, ini bukan lelucon. Sophie tidak dapat mempercayai ekspresinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan aku katakan padamu, kekuatan ke-7 orang suci itu tidak terduga. Saat kami mengakhiri tidur kami, Helena dan aku bukanlah tandingan bagi yang terlemah di antara mereka, dan kami masih belum tahu seberapa kuat mereka. Aku berharap bisa menyelamatkan Helena,
Tapi aku akan melakukannya sesuai kemampuanku dan tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Saya tidak bercanda. Petik 2. Ye Bufan berkata, jangan sebut-sebut 7 orang suci. Bahkan jika tuanmu maju, aku masih bisa menghadapinya. Ini, Tuhan, tolong ampuni orang yang tidak tahu apa-apa ini. Mendengar apa yang dikatakannya, Sophie segera membuat tanda salib di dadanya dan menggumamkan sesuatu pelan-pelan, tetapi tidak meneruskan pertanyaannya. Bahasa Indonesia, aku akan pergi ke barat bersamamu untuk menyelamatkan Helena sekarang, tetapi aku harus berbicara dengan keluargaku terlebih dahulu. Ye Bufan akhirnya kembali ke bumi, dan dia harus melaporkan keselamatannya kepada keluarganya terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau Suru Yue, An Yimo, Qin Cucu dan yang lainnya tahu aku sudah pulang dan tidak langsung pulang, melainkan lari ke barat terlebih dahulu, aneh kalau mereka tidak mematahkan kakiku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya yang sudah lama tidak digunakan. Benda ini ditaruh di dalam cincin penyimpanan. Benda ini tidak memiliki konsep waktu, dan tidak menua atau kehabisan daya. Hanya saja tidak ada sinyal di Kunlun Wonderland. Melihat antarmuka yang familiar dan sinyal telepon seluler di sana, dia merasa sangat emosional. Dia menghubungi nomor telepon Suru Yue dan segera menemukannya, tetapi teleponnya dimatikan. Apa yang sedang terjadi? Ye Bufan sedikit mengernyit. Suru Yue adalah kepala grup Su, termasuk perusahaan investasi Bufan, yang sekarang berada di bawah kendalinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sangat sibuk. Biasanya, dia tidak akan pernah mematikan komputernya. Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Memikirkan hal ini, dia menelepon An Yimo lagi. Lalu terdengar suara lain dari mikrofon, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Kedua telepon seluler mereka dimatikan, yang membuat wajahnya tampak jelek dalam sekejap. Situ Dianmo telah berdiri di dekatnya, dan ketika dia melihat ini, dia berkata, mungkin mereka memiliki beberapa keadaan khusus, Anda dapat memanggil Wei Wei. Dia adalah anggota Paviliun Suanyuan dan biasanya tidak mematikan teleponnya. Petik 2. Ye Bufan mengangguk, memutar nomor telepon Sima Wei dan hasilnya sama, telepon dimatikan. Oh tidak, pasti terjadi sesuatu. Sekarang dia 100% yakin bahwa sesuatu yang istimewa pasti telah terjadi di ibu kota kekaisaran, dan itu pasti sangat serius, kalau tidak, mustahil bagi begitu banyak orang untuk mematikan ponsel mereka. Ayo kembali ke ibu kota kekaisaran dulu. Meskipun Helena berada dalam tahanan rumah, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya apapun dan situasinya tidak mendesak. Mengenai ibu kota kekaisaran, kita harus bergegas kembali untuk melihat apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Dia langsung memanggil Jiutian dan memimpin semua orang untuk bergegas menuju ibu kota kekaisaran. Bab 2964 Aku pergi duluan. Sophie dibawa ke surga ke-9 tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai manusia modern, saya tidak asing dengan pesawat terbang dan sejenisnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat perangkat spiritual terbang seperti Jiutian. Awalnya hanya sebuah perahu kecil, namun kini telah menjadi begitu besar hingga dapat menampung belasan orang lebih tanpa merasa sesak sama sekali. Yang terpenting adalah benda ini terlalu cepat. Jauh dari kata cukup untuk menggambarkannya sebagai benda secepat kilat. Bahkan pesawat tercepat di bumi tidak dapat dibandingkan dengannya. Merasakan kecepatan Jiutian, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ye Yixian, apa ini? Ini adalah senjata terbang ajaibku, bernama Jiutian. Ye Bufan berkata demikian, tetapi hatinya sudah melayang kembali ke ibu kota kekaisaran. Ia khawatir dengan kerabatnya dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi selama ia pergi. Di kantor Presiden Su Group, 9 wanita duduk bersama di ruangan itu. Mereka semua sangat cantik, tetapi semangat mereka sangat tertekan. Jika Ye Bufan melihat mereka, dia mungkin akan marah besar. 9 orang ini tidak lain adalah Suru Yue, An Yimo, Qin Cucu, Wang Suening dan lainnya. Wanita-wanita yang ditinggalkannya di bumi, kecuali Helena, bahkan Alicia ada di sini. Pada saat ini, titik akupuntur mereka tersumbat sepenuhnya,
dan mereka tidak cukup istirahat selama berhari-hari, jadi mereka semua tampak sangat lelah. Qin Cucu duduk di sebelah He Suang-Suang. Keduanya berasal dari kota Jiangnan dan memiliki hubungan yang sangat baik. Suang-Suang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? He Suang-Suang awalnya adalah seorang polisi dan memiliki karakter yang kuat. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mengkhianati Xiao Fan. Kami tidak akan pernah berkompromi bahkan jika kami mati. Dongfang Huizong menimpali dan berkata, benar sekali, kita tidak bisa menundukkan kepala bahkan jika kita mati. An Yimo menghela napas, sudah lama sekali. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Fan sekarang, dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Suru Yue berkata dengan ekspresi tegas, kakak-kakak, semua orang harus bersiap, orang-orang kita mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi meskipun begitu, kita harus melindungi harta yang ditinggalkannya dan tidak boleh membiarkan siapapun menyentuhnya. Petik 2. Saya setuju. Sima Wei berkata, menurutku juga begitu. Apakah Xiao Fan kembali atau tidak, dia adalah satu-satunya orang kita. Tidak seorang pun diizinkan menyentuh barang-barang yang ditinggalkannya. Yang lain bergema, dan pada saat ini, seorang pria mengenakan topeng wajah hantu masuk. Dia mengenakan jubah hitam dengan gambar matahari dan bulan tersulam di dadanya serta bola api yang berkobar-kobar di belakangnya. Para wanita terkasih, hari ini adalah batas waktu 3 hari. Apa yang telah kalian pertimbangkan? Pria bertopeng itu berbicara dengan suara yang sangat serak, seolah-olah dia sengaja menyembunyikan suaranya. Di belakangnya ada 7 atau 8 pria berpakaian hitam, 2 di antaranya pria jangkung, setengah baya dengan aura yang sangat kuat. Setelah lelaki itu memasuki ruangan, Dongfang Huizong meludah dengan ganas, dasar pengecut, lepas topengmu kalau kau punya nyali, dan biarkan aku melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang kultivasinya terhambat sepenuhnya, kalau tidak dia akan maju menyerang dan bertarung sampai mati. Kita bicara soal bisnis. Tidak penting siapa saya. Pria bertopeng itu terkekeh dan tatapannya akhirnya tertuju pada Suru Yue. Setelah Ye Bufan pergi, Suru Yue, sebagai presiden Su Group, bekerja dengan tenang dan efisien, dan telah menjadi kepala Bufan Investment Group. Nona Su, apa pendapat Anda tentang apa yang saya katakan? Selama Anda menyerahkan kepemilikan Bufan Investment Company, Anda dapat segera pergi. Saya juga dapat mencabut batasan-batasan terhadap kalian, dan memberikan masing-masing dari kalian 10 miliar yuan Tiongkok, yang cukup bagi kalian untuk menjalani separuh hidup kalian dengan damai. Petik 2. Dongfang Huizong berkata dengan marah, bajingan, lupakan saja, bahkan jika kau membunuh kami, aku tidak akan pernah menyerahkan kelompok itu kepadamu. Jika kau punya nyali, lepaskan titik akupunturku dan aku akan memberikanmu pertarungan yang hebat. Petik 2. Tidak perlu berkelahi dan membunuh. Kalian terlalu jauh. Pria bertopeng itu mengabaikan Dongfang Huizong dan mengamati wajah para wanita satu persatu. Apa pendapat kalian? Suru Yue berkata, maksud saya adalah apa yang dimaksud semua orang. Perusahaan investasi Bufan adalah milik suami saya. Saya tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun, bahkan 1 sen pun. Benar sekali, itulah yang kami maksud. Yang lain mengikutinya tanpa ragu-ragu. Cek, sungguh tergila-gila. Walaupun ekspresi pria bertopeng itu tidak terlihat, ia mengeluarkan suara klik-klik dan terus menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau tidak pernah melupakan pria itu, tapi itu tidak masalah. Semua orang tahu bahwa dia telah pergi ke dunia lain, dan kemungkinan besar dia telah lolos dari kematian. Sima Wei berkata dengan marah, omong kosong, bahkan jika kamu mati, orangku tidak akan mati. Hehe, tidak ada gunanya kita berdebat soal ini. Pria bertopeng itu tidak marah, dan melanjutkan, lagi pula, bagaimana jika dia masih hidup? Bisakah dia kembali? Jika dia bisa kembali, dia pasti sudah kembali sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Aku akui bahwa Ye Bufan sangat bagus, tetapi sekarang dia adalah pemimpin sekte api suci matahari bulan. Bahkan jika dia kembali, dia tidak dapat mengubah apapun. Mulai sekarang, bukan hanya perusahaan investasi Bufan yang akan menjadi milik sekte api suci kita,
tetapi seluruh ibu kota kekaisaran dan bahkan seluruh bumi akan menjadi dunia kita. Kalian telah melihat betapa kuatnya aku sebelumnya. Bahkan jika kalian semua digabung, kalian tetap tidak cukup untuk kukalahkan dengan satu tangan. Jadi sekarang Anda tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepala. Jika kau menyerahkan perusahaan investasi luar biasa dengan patuh, aku juga bisa membiarkanmu bergabung dengan Sekte Api Suci bersama-sama, dan kesuksesan masa depanmu sudah dekat. Petik 2. Bahasa Indonesia, keluar dari sini dan berhenti bermimpi. An Yimo sangat marah. Bahkan jika kamu membunuh kami semua, kamu tidak akan mendapatkan saham apapun di perusahaan investasi. Membunuhmu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Pria bertopeng itu terkekeh dan berkata, saya tidak punya kelebihan lain kecuali saya selalu bersikap baik dan lembut kepada wanita. Akan sangat disayangkan jika membunuh begitu banyak wanita cantik. Tahukah Anda mengapa Anda diberi waktu 3 hari? Tinggal menunggu botol obat ini. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia memutar pergelangan tangannya, lalu sebuah botol giok putih kecil muncul di telapak tangannya. Dia membuka tutup botol dan mengambil pil seukuran kacang di tangannya. Biarkan aku perkenalkan padamu bahwa di sini ada total 10 pil yang disebut pil Dewa Otak Sanyang. Tidak peduli siapapun orangnya, asal memakan benda ini, mereka akan patuh dan melakukan apapun yang diperintahkan tanpa ada perlawanan, termasuk menyerahkan saham perusahaan investasi. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Suruyue berkata dengan marah, beraninya kau. Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, lagi pula, memakan benda ini akan jadi membosankan. Seperti kata pepatah, jiwa yang menarik itu langka di antara jutaan orang. Tanpa jiwa Anda para wanita cantik tidak ada bedanya dengan mayat hidup. Tapi tidak ada jalan lain. Karena kalian tidak mau bekerja sama, aku tidak punya pilihan selain mengambil jalan ini. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, Suruyue dan yang lainnya kehilangan ketenangan mereka sebelumnya dan menjadi gugup. Apa akibatnya jika Anda memakan ini dan berubah menjadi zombie? Lebih buruk dari kematian. Petik 2. Pria bertopeng itu terkekeh, tampak sangat puas dengan reaksi mereka. Ia mengambil pil di tangannya dan menggoyangkannya, sambil bercanda berkata, katakan padaku, siapa yang akan pergi lebih dulu. Semua orang saling memandang, dan suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, terdengar suara dingin dari pintu, aku pergi dulu. Bab 2965, bisakah kamu menunjukkan rasa hormat? Mendengar suara ini, Sima Wei, Suruyue, An Yimo, Qin Cucu dan yang lainnya gemetar seperti disambar petir. Dahulu kala, mereka telah memimpikannya suara ini berkali-kali, berharap suatu hari nanti bisa bersatu kembali, namun mereka tidak menyangka akan muncul saat ini. Dengan semangat, mereka perlahan menoleh dan melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat sosok tinggi berdiri di sana, itu adalah Ye Bufan. Xiao Fan, saudara Ye, ada yang berseru, ada yang bergumam, dan ada yang tidak percaya. Selama hampir 2 tahun, mereka memimpikannya momen ini terjadi setiap saat, namun kini setelah momen itu benar-benar tiba, mereka tidak dapat mempercayainya. Melihat wanitanya tidak terluka, Ye Bufan merasa lega dan senyum cerah muncul di wajahnya. Dia membuka tangannya, ini aku kembali. Merayu. Qin Cucu adalah yang paling dekat dengannya dan memimpin dengan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mulai menangis kegirangan. Dia adalah wanita pertama Ye Bufan, dan dia memiliki kepribadian yang lebih lembut. Dia telah menanggung banyak pikiran dan tekanan selama berhari-hari, dan sekarang dia akhirnya dibebaskan sepenuhnya. Di belakangnya, An Yimo, He Suang-Suang, Wang Suening, dan 9 wanita bergegas maju bersama. Adegan selanjutnya agak memalukan. Ye Bufan hanya benci karena lengannya sedikit lebih pendek dan dia tidak bisa memeluk semua orang. Adegannya agak kacau, ada yang tertawa, ada yang menangis kegirangan, dan ada yang sangat heboh. Singkatnya, saat pria ini muncul, mentalitas semua wanita berubah, seolah-olah mereka memiliki tulang punggung, dan dunia segera menjadi berbeda. Setelah beberapa saat,
Dongfang Huizong, yang menangis terseduh-seduh, tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan untuk meraih telinga Ye Bufan. Kamu bajingan, buruk sekali. Kenapa kamu melarikan diri begitu lama? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu membuat kami bersaudara begitu khawatir? Sakit, 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 lepaskan. Ye Bufan secara alami tahu bagaimana perasaan wanita seperti dia, jadi meskipun dia berada di puncak alam pemurnian tubuh dalam api, dia tetap bekerja sama dan berteriak kesakitan, lalu menjelaskan, bukankah aku terjebak dalam alam abadi Kunlun? Alicia berkata, jangan mengejar masa lalu, sayangku, bukankah masa lalu itu kembali? Dia awalnya berasal dari barat, memiliki karirnya sendiri di negara M, dan sangat populer. Tapi saya telah menyerahkan segalanya selama bertahun-tahun dan tinggal di sini hanya untuk menunggu saat ini. Sekarang saya akhirnya melihat pria ini muncul, saya merasa bahagia seperti seorang anak kecil. Dia sudah kembali, tapi lihat berapa banyak wanita yang dia bawa kembali kali ini. Dongfang Huizong menunjuk ke semua orang di pintu dan kemudian mengalihkan perhatiannya. Melihat Situ Dianmo, Yi Loxiang, Leng Qingqiu dan lainnya, semua orang segera melangkah maju dan menyapa mereka dengan penuh kasih sayang. Di saat yang sama, semua orang juga melihat Su Ling Xuang, Lan Xi, Hu Yaoyao, An Yimo dan wanita lainnya. Ye Bufan sedikit malu, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya saat memasuki benua Kunlun dan berusaha untuk tidak terlilit hutang cinta. Tapi bagaimanapun juga, begitu banyak orang yang dibawa kembali, dan ini tidak termasuk Jin Meyer yang sudah naik. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, ledakan tangisan bayi memecah kecanggungan adegan itu. Semua orang menoleh bersama-sama dan segera melihat daun kecil di pelukan Lan Xi. Oh, bayi yang cantik sekali. Bayi siapa ini? Lucu sekali. Kenapa aku merasa gadis kecil imut ini mirip dengan kakak Ye? Ketika banyak wanita melihat daun kecil yang lucu itu, mereka diliputi cinta dan langsung mengalihkan perhatiannya. Dongfang Huizong mencubit daging lembut di pinggangnya, ada apa dengan bayinya? Ye Bufan berkata, ini putriku Xiao Yesi. Si kecil sepertinya bekerja sama dengan perkenalan ayahnya dan sekarang berhenti menangis. Dia melambaikan kedua tangan kecilnya yang berdaging dan tersenyum cerah pada orang-orang di sekitarnya. Benarkah? Lucu sekali. Itu juga putriku. Aku ibumu Wei Wei, aku ibumu Cucu, aku ibumu Ruyue. Beberapa wanita yang hadir langsung mengepung pria kecil di tengah seolah-olah mereka telah diberi darah, dan bahkan meninggalkan Ye Bufan. Bahkan Dongfang Huizong melepaskan telinganya dan menggoda Xiao Zizi dengan senyuman di wajahnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku merampok, bisakah kamu bersikap hormat? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan pria bertopeng di sebelahnya jelas tidak senang. Saya telah mengerahkan pasukan dan merencanakan selama berhari-hari hanya untuk merebut perusahaan investasi Bufan. Mengapa tidak ada yang melihat saya sekarang? Jelas itu adalah adegan perampokan, namun malah berubah menjadi reuni keluarga. Suaranya membangunkan semua orang, dan Dongfang Huizong berbalik, saudara Ye, dialah yang menindas kita, jadi tangani dia dengan benar. Su Ruyue juga memasang ekspresi marah di wajahnya, orang ini dengan sengaja mencoba merampok perusahaan investasi kita yang luar biasa, dan metodenya sangat tercela. Semua orang berbicara dan menuduh pria bertopeng itu melakukan kejahatannya. Menurut tebakan semua orang, bahkan jika Ye Bufan tidak langsung menghajar lawannya sampai mati, dia tetap harus memberinya pelajaran. Dia menatap pria bertopeng itu dan berkata dengan dingin, demi persahabatan masa lalu, aku akan melepaskanmu sekali dan keluar. Dengan baik, semua orang tercengang, terutama An Yimo, Qin Cucu dan lainnya. Mungkinkah saudara Ye mengenal orang ini? Bahasa Indonesia, tapi wajar saja kalau dipikir-pikir. Orang ini selalu memakai topeng setiap kali muncul, mungkin untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Mungkin dia kenalannya. Akan tetapi, bahkan setelah memikirkan semua orang di sekitar mereka, mereka masih tidak dapat menebak siapa yang memiliki kemampuan dan motif tersebut. Haha, kamu memang pantas disebut sebagai dewa medis. Kamu benar-benar punya banyak keterampilan. Pria bertopeng itu tertegun sejenak,
lalu dia mulai tertawa. Baiklah, karena kamu orang yang berbakat, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa meninggalkan perusahaan investasi Bufan dan pasukan di bawahmu, lalu bergabung dengan Sekte Api Suci Matahari Bulan. Anda tidak hanya dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda juga bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Petik 2. Tatapan mata Ye Bufan tajam, keluar dari sini sekarang, kesabaranku terbatas. Hahaha, tampaknya kamu belum menyadari posisimu sendiri. Lelaki bertopeng itu tertawa keras, tawanya penuh penghinaan. Harus kukatakan kau memang orang yang kuat. Kau pernah menaklukkan semua keluarga besar dengan kekuatanmu sendiri, bahkan menekan kekuatan besar di timur dan barat, hampir menjadi orang nomor 1 di bumi. Namun kini keadaan telah berubah, kini Sekte Api Suci Matahari dan Bulan menguasai dunia. Jangan berpikir kau bisa duduk di sumur dan melihat dunia hanya karena kau punya beberapa kemampuan. Kekuatan sekteku berada di luar imajinasimu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan jentikan jariku. Ye Bufan pun kehilangan kesabarannya dan tersenyum dingin, aku sudah memberimu kesempatan, jadi jangan salahkan aku jika kau tidak memanfaatkannya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kultus api sucimu yang menyebalkan itu. Petik 2. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti matinya, jadi aku akan membiarkanmu melihatnya. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya di belakangnya dan berkata, terima kasih, dua penjaga. Begitu dia selesai berbicara, dua pria setengah baya di belakangnya berjalan keluar. Kedua lelaki itu memancarkan aura yang membara, dan suhu di ruangan itu naik sedikit setiap kali mereka melangkah. Ayo semuanya, coba tebak siapa pria bertopeng ini.